warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku kelas 6 yang sangat kami cintai. Untuk pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran tematik. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita lanjut pembelajaran hari ini. Tema 3, subtema 3, pembelajaran 6. Kemarin sudah belajar pembelajaran 5, sekarang pembelajaran 6. Nah, untuk tujuan kita belajar hari ini yaitu yang pertama, mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku dan kalimat efektif pada teks eksplanasi ilmiah. Tujuan yang kedua, mampu menulis informasi penting tentang rangkaian seri atau paralel atau campuran. Tujuan yang ketiga, mampu menyebutkan contoh tindakan, memberikan pendapat, dan mampu menceritakan tentang tanggung jawab atas hak dan kewajiban dari pengalaman pribadi. Untuk tujuan yang keempat, mampu mengampanyekan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dengan membuat poster. Itu tujuan kita. Nah, sebelum kita berlanjut ke pembelajaran selanjutnya, ada menyanyikan lagu nasional yaitu lagu syukur. Nah, nanti kalau menyanyikannya Bu Zuli skip dulu saja, ya, karena sudah dilakukan di Zoom. Nah, untuk lagu nasional Bu Zuli cantumkan karena agar kalian mempunyai sikap rasa cinta tanah air, karena sekarang sudah semakin luntur akan rasa cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia, terhadap Indonesia, negara Indonesia itu sendiri. Makanya Bu Zuli selalu mengingatkan, cintailah tanah air kalian, maka akan timbul rasa memiliki. Ya. Kemudian saya lanjut. Menentukan kosakata baku pada teks eksplanasi. Ini muatan pelajarannya yaitu bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Yang pertama, poin pertama, dalam kalimat efektif terdapat kata-kata baku yang disusun secara sistematis. Untuk yang kedua, poin kedua, kosakata baku merupakan kata yang sesuai dengan pedoman ejaan yang ada atau PUEB, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pastinya kalian sudah belajar dari pembelajaran 1 yaitu kalimat efektif, kosakata baku, kosakata non baku, dan sebagainya. Untuk kata-kata baku digunakan dalam acara resmi seperti upacara, rapat, dan diskusi ilmiah. Tapi kalau seperti acara ulang tahun, perpisahan dengan teman, itu yang sifatnya itu tidak resmi, maka bahasa atau kata-katanya itu non baku. Nah, untuk kemudian menyanyikan Mars PPK nanti Bu Zuli skip ya. Hanya untuk mengingatkan kepada kalian bahwa seharusnya, ya bahkan lebih ke harus, karakter yang ada pada diri peserta didik atau kalian itu sendiri harus ada yang namanya religius. Ada 5. Religius itu keagamaan. Oke. Yang kedua itu nasionalis, rasa kebangsaan atau cinta tanah air. Yang ketiga itu mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Yang keempat itu gotong royong, mampu bekerja sama dengan orang lain. Yang kelima adalah integritas. Oke. Itu 5 sifat karakter peserta didik yang harus ada pada diri kalian. Oke, slide selanjutnya. Nah, sekarang muatan pelajarannya yaitu PPKN dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Nah, ini tentang apa? Menjelaskan manfaat melaksanakan hak dan kewajiban di tempat umum. Hak dan kewajiban tersebut harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kalau tidak tanggung jawab, nanti seenaknya sendiri. Jadi kita ingat bahwa sebagai makhluk sosial kita juga harus mengajak orang lain agar mau bertanggung jawab dalam melakukan hak dan kewajiban.
Selain kita melakukan kewajiban, kita juga tidak akan merebut hak orang lain. Jadi agar sama-sama seimbang, kita melaksanakan kewajiban, orang lain juga dapat. Itu sudah Bu Zuli contohkan seperti mengendarai kendaraan di jalan. Nah, kita berhak menikmati semua fasilitas yang ada di tempat wisata, namun kita wajib menjaga agar fasilitas tersebut tidak rusak dan dapat dinikmati banyak orang. Jika kalian tidak bisa menjaga fasilitas tersebut, nanti kita akan kerepotan sendiri, berarti merusak lingkungan. Hak orang lain kalian rebut. Hak orang lain itu jika seharusnya merasa nyaman ketika tempat wisata itu tidak rusak, tidak dirusak oleh kalian, tetapi kalian sendiri itu malah merusak, berarti kalian tidak melaksanakan kewajiban. Haknya orang lain tidak ada, malah kamu rebut, kamu hilangkan, seperti itu. Jadi kita sama-sama melakukan hak dan kewajiban dengan seimbang. Kemudian sebelum penutup atau evaluasi menyanyikan lagu daerah, yaitu lagu Lir Ilir. Bu Zuli masih ingatkan kembali, lagu daerah itu jika kita mengingat lagu daerah, kita akan tertanam rasa daerah atau cinta akan ragam budaya daerah kita sendiri. Lagu Lir Ilir ini ada sejarahnya, yaitu tentang Sunan Kalijaga. Agar kita teringat tentang sejarah tersebut, kita semakin cinta akan budaya kita sendiri, tidak budaya asing, tidak budaya daerah lain. Makanya Bu Zuli selalu mengingatkan tentang lagu daerah. Kemudian, nah, untuk terakhir penutup atau evaluasi, seperti biasa kalian sudah melakukan evaluasi pembelajaran melalui kuisis yang sudah di-share melalui WA grup kelas. Kemudian tugas yang kedua, menulis rangkuman atau ringkasan dari materi pembelajaran yang sudah direkam Bu Zuli, kemudian di-share di channel Bu Zuli sendiri, yaitu youtube.com channelnya Zuliatin. Nanti silahkan disimak, dilihat, ditonton, ringkas apa yang kalian dapat dari materi tersebut, kemudian kirim ke WA atau WhatsApp Bu Zuli secara japri, gitu ya. Nah, sekarang sekian dan terima kasih. Kalau memang ada suatu pertanyaan atau unek-unek atau apa, mungkin kalian bisa meninggalkan di kolom komentar di channel saya. Kemudian kalau memang tidak paham tentang materi hari ini dan kemarin, atau ada perlu apa, silahkan boleh WA ke Bu Zuli secara japri, boleh di grup tidak apa-apa kalau menginginkan untuk bertanya. Oke, seperti itu. Sebelum Bu Zuli tutup, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bu Zuli mohon maaf kalau ada salah kata dalam menyampaikan sebuah materi atau sedikit materi tentang pembelajaran hari ini. Terima kasih. Ternyata kalian yang luar biasa semangatnya hari ini, masih tetap semangat meskipun masih masa pandemi, semangat untuk belajar. Mohon maaf, Bu Zuli tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.